Oke, halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue Rinaldo Wibianto dan di video kali ini kita akan membahas press conference atau konferensi konferensi persnya Jurgen Klopp ya. Yang kedua, jelang laga final Champions League antara Liverpool versus Real Madrid. Ini hari Jumat tanggal 27 Mei jam 22:25. Jadi jam setengah 11 malam nih ya, waktu Indonesia bagian barat. Ini gue juga baru selesai live streaming barusan, ya kan, preview Liverpool versus Real Madrid. Mungkin teman-teman juga nonton tadi. Ada update lagi kan karena dan baru aja dilakukan konferensi persnya karena mereka baru tim squad Liverpool baru sampai alhamdulillah di Prancis ya. Jadi ada press conference kedua biasa kalau final ya. Dan mari langsung kita masuk aja ke press conference-nya. Yang pertama dari pers tentu saja menanyakan tentang status kebugarannya Thiago Alcantara dan juga Fabinho ya. Kata Klopp, suasana hati sedang bagus, sangat bersemangat, terlihat bagus untuk Thiago dan Fabinho. Alhamdulillah. Thiago berlatih kemarin bersama tim dan hari ini, jadi udah 2 hari dia ikut latihan. Fabinho berlatih secara normal. Kami akan pergi dari sana. Oke, kita dari hasil latihan itu kata Klopp nanti dinilai ntar gimana untuk line up-nya nanti itu menyusul gitu ya. Tentu saja. Kemudian ketika ditanya tentang prospek mengalahkan Real Madrid, Klopp bilang, saya tidak tahu bagaimana rasanya jika kami menang. Saat ini kami sedang dalam mood untuk mempersiapkan pertandingan yang sebenarnya dan pertarungan yang tepat. Klub Real Madrid yang paling didekorasi di Liga Champions, manajer bisa menang 4 kali, kami tidak bisa mendapatkan pengalaman ini dalam semalam. Kami juga berpengalaman final ketiga dalam 5 tahun, itu spesial. Waduh, gila. Jadi nggak mau kalah ya, nggak mau kalah, tapi tetap nggak bisa diremehin Real Madrid. Gitu kira-kira kalau kata Klopp. Klopp tentang komentar balas dendamnya Mohamed Salah. Jadi sempat kita bahas juga tadi di preview tentang it's revenge time-nya dari Salah yang ketika di wawancara sama Jamie Carragher setelah pertandingan lawan Villarreal, mereka lolos ke final. Langsung ditanya siapa kira-kira lawan yang lu pengen hadapi di final. Langsung Salah bilang waktu itu gue pengen ketemu Real Madrid dan di situ ada kata-kata it's revenge time ya atau ini saatnya balas dendam. Kata Klopp gini, tidak ada yang khawatir tentang Mohamed Salah. Dia terlalu mengemban terlalu banyak ketika 2018. Dia cedera dan sekarang dalam kondisi yang sangat baik. Kita semua termotivasi oleh hal-hal yang berbeda, tidak apa-apa. Satu-satunya hal yang adalah jika balas dendam adalah motivasinya, itu tidak. Jadi kalau misalnya ditanya satu-satunya motivasi untuk juara besok adalah balas dendam, tentu saja itu bukan satu-satunya alasan ya. Tentu saja kita semua ingin memperbaikinya sudah beberapa waktu yang lalu untuk sekarang. Jadi itu udah cukup lama. Jadi saat yang tepat untuk menembus tentu saja. Tapi kalau ditanya itu satu-satunya motivasi tentu saja bukan. Klopp sebelum ini juga sempat ngomong kemarin ditanya sama di lain kesempatan ditanya dia bilang satu apa namanya bukan satu-satunya lah, bukan satu-satunya dan final besok tuh lebih besar daripada sekedar cuman buat ajang balas dendam gitu kalau kata Klopp sih sebelumnya juga. Kemudian Klopp di lapangan baru di Stade de France ya. Biasanya ketika lapangan terlihat baru itu adalah kabar baik. Ini baru sejak kemarin bukan berita terbaik tapi kami akan melakukan sesi normal seperti yang direncanakan. Saya melihat wasit dengan sesi mereka bola turun dengan normal. Jadi Klopp udah mantau lapangannya. Gua nggak tahu ya ini emang stadion baru enggak kan Stade de France kan mungkin iniannya kali ya rumputnya gua nggak tahu ya nggak kurang paham tapi paling enggak Klopp udah lihat udah mantau lapangannya wasit melakukan pemanasan udah melakukan briefing di lapangan dia lihat ngetes bola dan segala macam mungkin ngecek kesiapan lapangannya gitu ya. Dan dilihat bola bergulir dengan normal lah cukup normal di matanya Jurgen Klopp ya jadi itu udah bagus lah. Lainnya dari Klopp tentang lapangan ini, seorang berpikir itu akan menjadi dia yang baik untuk membawa nada baru sehari apa nih bahasa Indonesia nih kurang enak translate-nya. Somebody thought it will be a good idea to bring a new pitch the day before the game. It's an interesting idea. Iya ya, ini pitch berarti ini ya apa rumputnya ya. Jadi ada seseorang
yang berpikir itu adalah ide bagus untuk mengganti rumput sehari sebelum pertandingan, rumput baru ya. It's an interesting idea. Ini ide yang menarik, tapi tidak membunuh moodnya, tidak membunuh mood gue, tidak nggak ngebuat mood gue jadi jelek sih emang. Tapi menurut gue ini Jurgen Klopp secara nggak langsung sih bilang aneh aja sih ganti rumput di sehari sebelum pertandingan, kan bisa di kemarin-kemarin ya. Both teams have the same circumstance, so I'm fine with it. Jadi kedua tim akan mendapatkan apa ya? Akan bermain di lapangan yang sama, jadi ya harusnya sih oke-oke aja, fair gitulah kira-kira kata Klopp. Nah, ini Klopp juga ditanya tentang Sadio Mane yang dihubung-hubungkan dengan Bayern Munchen ya. Kata Klopp, Sadio sedang dalam kondisi terbaiknya, sangat menyenangkan melihatnya saat ini. Sepak bola meminta banyak hal darinya tahun ini. Saya tidak peduli dengan rumor Bayern. Dia tahu betapa pentingnya itu, tidak ada masalah. Dia tahu betapa pentingnya pertandingan besok kayaknya ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi Klopp nggak mau banyak ngomong tentang rumor. Klopp tentang Naby Keita. Yang penting kami bisa berlatih dan bermain secara konsisten. Itulah yang terjadi pada Naby Keita. Dia dalam usia yang baik, Anda biasanya perlu waktu untuk beradaptasi. Ketika Naby beradaptasi, dia cedera. Dia dalam kondisi terbaiknya dan memainkan musim yang sangat bagus. Ya, karena musim ini kayaknya untuk pertama kalinya sejak dia datang ke Liverpool, musim ini dia banyak banget main. Siap ketika dipanggil. Jadi nggak banyak cedera, alhamdulillah ya Naby Keita. Dari sejak, bahkan dia datang ke Liverpool aja dalam kondisi cedera kan, kalau kalian ingat. Kalau nggak salah ya, itu dia datang dalam kondisi cedera, jadi kita harus menunggu dia sampai dia pulih, terus habis itu main cedera, dan musim ini baru dia stabil sih. Jadi kita lihat, mungkin besok akan ada di lapangan untuk beberapa menit. Lainnya dari klub di lapangan, Real Madrid akan berlatih setelah kami. Anda akan mendengar hal yang sama dari Carlo Ancelotti. Saya tidak tahu seberapa buruknya atau bagusnya itu. Anda tidak peduli jika Anda menang. Kami akan melanjutkannya dan mungkin itu baik-baik saja. Saya harap tidak ada yang membuat cerita. Saya mengeluh, saya tidak. Gitu. Jadi takutnya dari yang tadi diomongin sama Jurgen Klopp, headline-nya adalah Jurgen Klopp ngeluh nih dengan kondisi pitch yang baru diganti, kondisi rumput yang baru diganti sehari sebelum ini. Ya, harapannya Jurgen Klopp itu nggak dijadiin headline lah. Ntar dengerin juga dari Carlo Ancelotti. Mungkin kata Klopp, Carlo Ancelotti akan berpendapat yang sama dengan gua terkait pergantian rumput sehari sebelum pertandingan ya. Klopp di musim ini itu akan sangat berarti, tetapi itulah olahraga, kami dinilai dari hasil akhir. Jika Anda seorang pesepak bola, Anda tahu apa yang dilakukan anak-anak saya itu luar biasa, para pemain. Tapi itu semua berdasarkan warna medali. Sejarah akan memberitahu kita apa yang orang akan katakan gitu. Ya ini ngomongin liga ya, ngomongin di liga tentu saja ya. Jadi memang kami dinilai dari hasil akhirnya. Jadi ya pada akhirnya kalau misalnya again ya, harapan gue adalah Liverpool bisa menjadi tim dan fansnya juga menjadi orang-orang yang tertawa terakhir gitu. Jadi lo boleh ngomong banyak, lo boleh berbahagia kemarin ketika Premier League yang juara Manchester City, mungkin fans MU juga ikut berbahagia karena Liverpool gagal menyamai rekor 20 trofi Premier League ya. Tapi ya mudah-mudahan hasil akhirnya kan ini belum tertulis nih besok Champions League kan. Mudah-mudahan jadi kita semua jadi orang yang tertawa terakhir ya dengan 3 trofi di atas bus parade kemenangan hari Minggu nanti gitu. Klub difavoritkan untuk final. Itu bukan pertanyaan yang mudah. Saya tidak punya jawaban yang mudah. Saya tidak tahu jika Anda melihat bagaimana Real Madrid merayakan comeback. Dari sudut pandang saya itu adalah mereka. Tapi saya ingin kami berada di level yang sama. Ingin menjadi kami di pertandingan ini. Oh gitu. Ketika ditanyakan kalau Liverpool itu bukan underdog gitu ya, bukan pokoknya yang diunggulkan lah ya. Jadi dia bilang ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Jadi dia nggak tahu. Biasanya emang klub underdog ya. Jika Anda melihat bagaimana Real Madrid merayakan comeback dari sudut ya, Real Madrid belakangan ini sering banget comeback ya kan. Bahkan di knockout tuh semuanya comeback, hasil comeback ya kan. Dan bahkan tadi di live preview ada yang bilang fans Madrid salah satu bilang kita pakai teori pesimis. Jadi mereka sebenarnya di kepala mereka udah cukup pesimis dengan skuad Madrid, tapi somehow bisa lolos ke final gitu pada akhirnya gitu sih ya. Tapi saya ingin kami berada di level yang sama, ingin menjadi kami di pertandingan ini. Jadi main aja sepak bolanya Liverpool. Itu yang sempat gue mention juga kemarin, gimana caranya Liverpool
apa namanya, main fokus untuk bisa memainkan sepak bola mereka sendiri. Fokus aja sama Liverpoolnya, bermain bagus. Gua rasa hasilnya bisa dilihat dari situ akan positif gitu. Lainnya dari tambahan dari Klopp tentang Sadio Mane, ini adalah saat yang salah untuk membicarakan hal itu. Dimanapun dia bermain musim depan dia akan menjadi pemain besar. Again ya, tadi di preview sempat gua singgung juga kalau Sadio Mane ketika ditanya sama pers, dia bilang nanti jawabannya setelah Champions League. Tapi sih saat ini kabarnya angin tuh eh, lebih cenderung Mane cabut sih setelah Champions League ini. Musim ini musim terakhirnya Sadio Mane. Tapi nggak tahu, kita akan denger aja. Tapi seperti yang kita lihat, Klopp sendiri bilang menutup semua obrolan tentang kontrak. Begitu juga Sadio Mane. Sadio Mane bilang nanti aja Sabtu setelah pertandingan, tanyain gue setelah pertandingan lawan Madrid. Nanti aja gue jawabnya gitu sih. Jadi semua tertutup tentang itu ya, tentang kontrak-kontrak ini ya. Klopp di final 2018 lagi di Kiev waktu zaman Karius ya. Kami melahirkan malam itu dan keadaan menghantam kami. Jadi kami berjuang saat itu ya kan, kira-kira gitulah ya, untuk bisa sampai di final. Terus habis itu keadaan yang menghantam kami. Kami tidak bisa bereaksi dan tiba dengan 3 roda. Pemain kunci kembali dari cedera, mau cedera, kiper kami mengalami gegar otak. Astaga. Hal-hal terjadi, Anda harus belajar untuk menang. Agak keras ya di sini ya. Klopp tentang pertumbuhan skuad. Para pemain berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kami adalah bagian dari klub besar. Para pemain adalah pemain yang tepat untuk klub ini. Orang-orang melihat itu berbeda ketika saya tiba. 18 penting tetapi 19 lebih penting. Wah, karena di 2019 kita juara Premier League guys. 2019 2020. 19 bukan dong. 19 menang Champions League ya, selanjutnya lawan Spurs ya. Baru habis itu Premier League. Sorry. Oke. Klopp tentang peluang Mane untuk Ballon d'Or. Ketika Anda memikirkan kompetisi yang telah dia menangkan, Anda adalah Ronaldo, Messi atau memenangkan Liga atau apa nih? Itu pasti akan meningkatkan peluangnya. Apa nih? Tunggu gua translate balik ke Inggris ya. When you think about the competition he has won. Oh, ini tentang Mane, Ballon d'Or, peluang Ballon d'Or. When you think about the competition he has won, you're either Ronaldo, Messi, or win the Champions League. It will increase his chance definitely. Oh, kecuali lu Ronaldo atau Messi atau lu bisa menangkan Champions League, itu baru akan menaikkan chance lu untuk memenangkan Ballon d'Or. Jadi kalau lu bukan Ronaldo, lu bukan Messi, dan lu nggak menangin Champions League, jadi lu jangan ngarep tentang Ballon d'Or lah, gitu kira-kira ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ya, mungkin kalau nggak Sadio Mane atau enggak ya mungkin siapa, Benzema kali ya, nggak tahu lah ya. Mungkin kita lihat aja nanti lah. Tapi Sadio Mane luar biasa musim ini, dia bawa negaranya juara AFCON dan segala macamnya ya, dan bawa Liverpool menangin Carling Cup, FA Cup, dan sekarang ada di final final Champions League ya. Kita doakan yang terbaik untuk Sadio Mane tentu saja. Klopp on preparation. I believe when you do the right stuff all the time, it's the right thing for the final too. It has to be the highest level. Tentang persiapan ya, ketika ditanya, buat translate aja. Saya percaya ketika Anda melakukan hal yang benar sepanjang waktu, itu juga hal yang tepat untuk final. Tapi itu harus menjadi level tertinggi. Kami di sini tidak terkejut. Kami adalah lawan yang benar-benar tidak membuat nyaman kalian, gitulah kira-kira ya. Kami adalah lawan yang benar-benar tidak nyaman gitu. Jadi Liverpool adalah lawan yang akan membuat Real Madrid nggak nyaman lah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kami lawan yang sulit lah bagi Real Madrid tentu saja. Gitu. Selanjutnya Klopp tentang perubahan tempat dan pesan ke Ukraina. Pesan Klopp ke Ukraina ya. Jadi emang sebelumnya final kan akan di Rusia tadinya, final Champions League, kemudian dipindahkan karena ada kasus di Ukraina lawan Rusia ya, perang ya. Kata Klopp gini, saya senang permainan ini ada di sini karena ribuan alasan. Pertandingan ini ada di Prancis karena ribuan alasan. Perang masih berlangsung dan kami harus memikirkannya. Pertandingan masih terjadi dan tidak di Saint Petersburg adalah pesan yang tepat. Kami memainkan game ini untuk orang-orang Ukraina gitu, kata Klopp. Udah ya, harusnya udah itu untuk press conference-nya guys. Jadi cukup positif ya. Mudah-mudahan tinggal kita lihat aja live reaction-nya. Jangan lupa teman-teman live reaction-nya pertandingannya besok. Jadi jangan lupa teman-teman ikutan live reaction besok.
Gue ingetin sekali lagi karena besok di channel Red Sales TV ya. Jadi pas pertandingan gue akan live dari jam setengah 2 pagi. Jadi setengah jam sebelum pertandingan kita akan mulai live-nya. Kita akan ngomongin tentang line up-nya yang resmi dari yang udah dikeluarkan resmi, official line up-nya gitu ya. Dan juga kita akan bagi-bagi jersey, 5 jersey home Liverpool musim 2022-2023. Jadi pastikan kalian ikut live reaction besok untuk dapatkan kesempatan untuk memenangkan jersey tersebut tentu saja. Gue mengundang fans Madrid juga, silakan. Fans-fans yang dari klub lain juga silakan ikutan seru-seruan bareng bagi teman-teman yang apa ya, yang nggak ikutan nobar lah di tempat-tempat kalian, mungkin nonton sendiri malam itu di rumah, malam besok ya di rumah, kalian bisa merasa tidak sendiri dengan ikutan live reaction gitu, karena seru-seruan nanti di live chat gitu kan tentu saja. Dan itu aja, jadi ya terima kasih. Di like dan juga di share teman-teman, dibantu ya. Dan untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini, silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.